Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pengendali tanah yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok prajurit negara api. Setelah ia memberikan gulungan yang berisi rencana penyerangan negara api tersebut, prajurit ini pun lalu memerintahkan temannya untuk segera pergi dan memberitahu kerajaan tanah jika negara api akan memulai peperangan. Namun setelah cukup kuat melakukan perlawanan, akhirnya mata-mata ini pun harus tertangkap juga oleh pasukan negara api tersebut. Sesaat kemudian, prajurit tersebut pun lalu dibawa ke hadapan singgasana api. Lantas prajurit ini berkata jika semuanya sudah terlambat, karena informasi rencana peperangan negara api sudah dibawa menuju ke kerajaan tanah. Mendengar hal itu, seorang raja api sepuh bernama Saozin pun merasa senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Dikarenakan sebenarnya informasi tersebut hanyalah pengalihan agar semua negara berfokus melindungi kerajaan tanah saja. Dikarenakan tujuan yang sebenarnya lebih besar daripada itu. Sontak saja prajurit itu pun syok parah setelah mengetahui rencana negara api yang sebenarnya. Dan ternyata Saozin ini berencana untuk meratakan semua orang di kuil udara selatan guna menghabisi seorang avatar yang terlahir di antara pengembara udara tersebut. Earth, water, air, fire. The four nations have lived in harmony. The one person with the ability to master Fire Lord Saozin, the ruthless leader, conquer the world. His first step, the next master of all, ready for the responsibility. Singkat waktu, scene beralih ke kuil udara selatan. Terlihat di sana seorang bocil botak bertato panah bernama Eng yang sedang dipanggil biksu terdekatnya yaitu Gyatso. Kemudian Gyatso pun memperingatkan Eng untuk rajin melatih kemampuannya dan jangan bolos-bolos, dikarenakan ia harus tetap berlatih dengan sungguh-sungguh. Setelah mengatakan hal tersebut, Eng pun diminta untuk membantu melakukan persiapan guna menyambut festival komet besar yang terjadi 100 tahun sekali. Dan tentunya seluruh pengendali udara dari segala penjuru pun akan berkumpul di kuil tersebut. Did you tell him? Dirasa Gyatso belum memberitahu informasi penting kepada Eng, ia pun kemudian diajak oleh rekannya untuk melakukan rapat dengan para petinggi kuil tersebut. Di tengah rapat tersebut, Gyatso dan para petinggi lain membahas perkara Eng yang masih berumur 12 tahun namun dinyatakan menjadi reinkarnasi avatar selanjutnya setelah avatar Roku dari negara api. Namun di saat itu pula Gyatso merasa khawatir dengan Eng yang harus memikul beban yang sangat berat di usianya yang masih bocil itu. Namun para petinggi pun mengatakan jika hal tersebut merupakan sebuah takdir untuk memikul kedamaian dunia. Apalagi menurut informasi Raja Saozin yang sudah berencana memulai peperangan pada kerajaan tanah dan juga air. Sehingga si Eng ini harus segera berlatih mengendalikan 3 elemen lainnya. Dirasa Eng sebenarnya tak punya pilihan lain, akhirnya Gyatso pun berencana akan memberitahunya. Dan beberapa saat kemudian Gyatso pun mengajak Eng ke kuil avatar terdahulunya, yaitu avatar Yang Chen. Yang Chen ini merupakan avatar dari pengendali udara hingga setelah dia wafat. Lalu avatar baru pun terlahir di negara berikutnya sesuai siklus, yaitu dari suku air, kerajaan tanah, dan yang terakhir dari negara api yaitu Roku.
Dan setelah 12 tahun lalu Roku wafat, avatar berikutnya akan kembali terlahir dari pengembara udara. Dan Aang, kau adalah avatar berikutnya. Aang pun lalu diperintahkan untuk berkelana dan mempelajari semua elemen sebelum negara api menyerang dan menghancurkan keseimbangan dunia. Mendengar hal itu, Aang pun merasa belum sanggup karena harus memikul beban yang sangat berat. Di tengah malam terlihat Aang yang merasa gelisah setelah mengetahui jika dirinya adalah seorang avatar. Dan tak lama kemudian ia pun menghampiri bison terbangnya, yaitu Appa. Aang pun lalu curhat jika ia merasa tidak yakin menjadi seorang avatar dan bisa menyelamatkan dunia. Dikarenakan sebenarnya yang dia inginkan hanyalah bermain dan juga menetap di kuil ini bersama teman-teman lainnya, bukannya malah menghadapi peperangan di dunia ini. Di tengah rasa takut tersebut, Appa lalu mengajak Aang untuk terbang sambil menjernihkan pikirannya. Namun saat Aang pergi, Raja Sauzin dan para prajuritnya pun sudah bersiap melakukan penyerangan berkat kekuatan dari komet yang membuat mereka semakin kuat. Di tengah penyerangan tersebut, Gyatso yang sedang mengevakuasi para murid pun merasa khawatir dengan keberadaan Aang yang menghilang. Dan dirasa hanya tersisa dirinya seorang, Gyatso pun akhirnya bersiap menghadapi para pasukan negara api tersebut. Namun sayangnya Gyatso pun harus kalah oleh Sauzin berkat tambahan kekuatan dari komet. Dan akhirnya para pasukan Sauzin pun berhasil meratakan semua pengembara udara. Sementara di sisi lain terlihat Aang yang berniat menenangkan diri malah diterjang badai ekstrim. Dirasa hal tersebut sangat berbahaya, Aang pun memutuskan untuk kembali lagi ke kuil. Namun tiba-tiba saja singkat cerita, setelah 100 tahun kemudian terlihat seorang gadis cantik dari suku air bernama Katara yang sedang mengasah kemampuannya untuk mengendalikan air. Dirasa cukup lelah berlatih, Katara pun menyudahi latihannya dan kembali lagi ke desanya. We've been manning the wall in 3-hour shifts. Di pemukiman Teluk Serigala, si kakak yang bernama Saka terlihat sedang melatih para prajurit-prajurit bocilnya untuk mempertahankan keamanan desa mereka. Dan ketika melihat Katara yang datang serta berkata jika hari ini para nelayan tidak mendapatkan hasil buruan yang memuaskan, maka dari itu Saka yang berperan sebagai pemimpin desa pun mengajak Katara ini untuk pergi berburu ikan. Sambil mencari ikan, Saka pun berkata jika dirinya tidak suka dengan Katara yang terus-terusan mengasah kemampuannya untuk mengendalikan air. Karena takutnya jika negara api mengetahui hal tersebut, mereka akan menghabisi seluruh penduduk desa, sama seperti halnya saat menimpa mendiang ibunya dulu. Dan saat Saka melihat ikan buruannya, ia pun lalu meminta kepada adiknya ini untuk terus mendayung. Namun tiba-tiba saja
Setelah mereka terdampar terbawa arus, sontak saja Sokka pun panik saat melihat perahunya yang hanyut terbawa arus. Namun di saat itu pula Katara pun terkesima saat melihat bongkahan es yang berbentuk bola besar di hadapannya. Melihat kakaknya yang emosi, Katara pun lalu berniat menggunakan kemampuannya untuk menarik kembali perahu tersebut. Sontak saja mereka pun heran saat melihat Aang yang muncul dari bongkahan es dengan cahaya yang bersinar. Khawatir dengan keadaan Aang, Katara pun lalu berniat membawanya ke desa mereka. Sesampainya di desa, si nenek yang bernama Grant terlihat syok saat melihat tato panah di sekujur tubuh Aang yang menandakan jika ia adalah seorang pengendali udara. Sontak Sokka pun heran karena menurut sejarah pengendali udara telah dimusnahkan oleh negara api sekitar 100 tahun lalu. Lalu di tengah keheranan itu, si nenek pun lalu mengajak semua orang untuk membiarkan Aang agar bisa beristirahat sampai ia siuman. Kemudian scene pun beralih pada seorang pangeran terbuang dari negara api yang bernama Zuko. Sambil memberitahu pamannya yang bernama Iroh, Zuko pun lalu mengatakan jika ia melihat cahaya yang diduga sebagai tanda kemunculannya Avatar. Meskipun pamannya tidak percaya begitu saja, namun Zuko pun yang sangat ambisius ini akan mencoba untuk mengeceknya sendiri. Apalagi di wilayah ini ada sebuah desa yang bernama Teluk Serigala. Karena jika ia berhasil menemukan Avatar, Zuko akan kembali mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Raja Api. Kembali pada Aang yang baru tersadar dari tidur panjangnya. Melihat Aang yang sadar, Sokka pun memperingatkan pasukan bocilnya untuk waspada, karena bisa saja Aang adalah musuh. Namun Aang pun langsung berkata jika dirinya ini bukanlah seorang musuh. Ia hanya heran karena dirinya tiba-tiba saja berada di kutub es. Kemudian Aang pun langsung menanyakan keberadaan dari apa si bison terbangnya itu. Have you seen him? 6 legs, horns. Sky bison. Betapa senangnya Aang karena apa juga bisa selamat dalam insiden badai ekstrim tersebut. Sesaat kemudian Aang pun diinterogasi oleh si nenek tentang siapa Aang sebenarnya. Lantas Aang pun menceritakan semuanya yang telah ia lalui hingga diterjang badai besar. Aang pun juga mengatakan jika dirinya tinggal di kuil udara selatan. Bahkan mereka pun baru saja menyambut festival komet besar. Mendengar festival komet besar 100 tahun lalu, si nenek pun langsung kaget dan menceritakan sesuatu. Dahulu kala keempat negara hidup dengan damai. Namun semuanya berubah saat negara api menyerang semuanya. Dan hanya Avatarlah yang mampu mengendalikan keempat elemen yang bisa menghentikannya. Namun saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Setelah mengatakan hal itu, Grant lalu menambahkan jika kuil udara selatan adalah tempat pertama yang dimusnahkan oleh negara api. Dan Aang juga diberitahu jika selama ini ia terjebak di dalam es selama 100 tahun. Sontak Aang pun syok parah setelah mendengar kenyataan yang sangat menyedihkan ini. Are you okay? Beberapa saat kemudian, Katara yang melihat Aang depresi lalu mengajaknya untuk jalan-jalan sembari menceritakan sesuatu. Kemudian Katara pun menceritakan jika sejak dulu negara api memang dikenal sebagai kerajaan yang kejam yang menjajah seluruh negara. Termasuk desa ini yang berjuang mati-matian menghalau negara api hingga menyebabkan kematian kepada kedua orang tua Katara. Setelah menceritakan hal tersebut, Katara pun berniat mengajak Aang ke suatu tempat. Part of the Fire Nation's first attacks on the Water Tribe. Sesaat kemudian mereka pun tiba di dalam puing kapal bekas penyerangan negara api. Dan di tempat ini pula Katara biasa melatih pengendalian airnya secara diam-diam. You're a waterbender. Melihat Katara yang kesulitan, Aang pun lalu memberikan sebuah tips kepada Katara. Finding balance is about energy, the energy.
wasn't even really trying. Namun di tengah latihan itu, sontak Katara pun kaget saat melihat kapal negara api yang datang ke desanya. Hingga sekembalinya ke desa, Sokka pun langsung melakukan persiapan pertahanan bersama para bocilnya. Di tengah persiapan itu, Katara pun heran dengan prajurit negara api yang tiba-tiba saja datang ke tempat ini. Lantas si nenek pun berkata jika sebenarnya prajurit negara api itu berniat mencari avatar, dan avatar itu sendiri adalah Aang. Mendengar hal itu, sontak Sokka pun kesal karena menganggap jika Aang ini malah pergi meninggalkan tanggung jawabnya, hingga seluruh dunia pun menjadi dilanda kekacauan. Di tengah rasa kecewa itu, Sokka pun diberitahu jika prajurit negara api sudah berlabuh. Lantas ia pun berniat menghadangnya, sementara Katara diminta untuk segera bersembunyi. Di saat Pangeran Zuko datang, ia pun langsung memperkenalkan diri sebagai anak pertama dari Raja Api Ozai. Dan tujuan kedatangannya kemari hanya untuk mencari avatar. Jika ia mendapatkan avatar, Zuko akan pergi dengan damai. Namun jika tidak, dia tidak akan segan untuk meratakan seluruh desa ini. Sokka yang mau mencari aman pun berniat menyerahkan Aang. Namun rencana Sokka ini dihadang oleh Katara, karena ia yakin jika Aang adalah seorang avatar yang akan menjadi sebuah harapan untuk kedamaian seluruh dunia. Dengan gagah berani, Sokka pun berusaha mengusir Zuko dari tempat tersebut. Dan cerdiknya lagi, ia yang tahu diri lalu menantang Zuko untuk buy one duel dengannya. Mendengar hal itu, Zuko yang tidak mau diremehkan pun langsung menerima tantangan tersebut. Leave him alone! Dirasa Zuko akan membakar desa ini, Aang pun lalu berniat menyerahkan diri. Namun dengan satu syarat, Zuko tidak boleh melukai siapapun di desa tersebut. Kemudian Aang pun mengucapkan salam perpisahan pada Katara dan juga Sokka. Ia pun juga memuji Sokka yang seorang pemberani. Setelah kapal negara api pergi, Sokka lalu berniat untuk menyelamatkan Aang dan menyerahkan kepemimpinannya pada salah satu remaja di desa tersebut. Sementara di sel tahanan, Aang yang sedang dikurung lalu ditemui oleh Iroh. Lalu Aang yang penasaran pun menanyakan apa alasan negara api menyerang dunia. Namun Iroh pun terlihat malu saat akan menjelaskan tentang pandangan negara api, di mana negara api ingin mengendalikan seluruh negara dalam satu kekuasaan. Mendengar hal itu, Aang pun tidak terima dengan cara tersebut, karena akan hanya menghancurkan keseimbangan dunia. Dengan cerdiknya, Aang berhasil mencuri kunci dari saku penjaga penjara tersebut. Sementara di sisi lain, Sokka dan Katara yang selesai melakukan persiapan terlihat bingung dengan cara apa mereka menyusul kapal negara api. Hingga akhirnya mereka pun pergi dengan menunggangi apa. Kembali kepada Aang yang sedang menyelinap kabur. Di ruang pribadi Zuko, Aang pun melihat sebuah buku yang membahas tentang reinkarnasi avatar. Akhirnya, berkat bantuan teman-temannya, Aang pun berhasil lolos dari incaran Zuko. Dan jelas saja Zuko yang hampir mendapatkan tahta dari ayahnya pun terlihat marah besar. Di tengah pelarian, Sokka lalu berkata jika setelah kejadian ini pasukan negara api tidak akan menyerah begitu saja. Dirasa jika pulang ke desa akan berbahaya, mereka pun berniat untuk terus berpetualang.
Singkat waktu, Aang yang penasaran pun lalu memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya, yaitu di kuil utara selatan. Dan sontak saja mereka pun syok parah saat melihat kehancuran dahsyat yang dilakukan oleh negara api. Di tengah rasa syok itu, Aang pun lalu berniat mengecek kuil tempat patung Yang Chen berada. Betapa syoknya saat Aang melihat jasad tengkorak Gyatso yang merupakan gurunya terdahulu. You're a huge burden for anyone. Remember that. In kind. But you're not just anyone, Aang. Always remember who you are. What is he doing? This power. Singkat waktu, setelah melihat kondisi guru dan juga kuil udara yang hancur berantakan, Aang pun lalu berniat akan menjadi pengendali udara terakhir sekaligus avatar dan bertekad akan menguasai keempat elemen demi kedamaian dunia. Dan episode 1 pun berakhir di sini. I don't know where this will all lead, but the one thing I do know is, and I don't know if I have what it takes. I'm the Avatar. Setelah mengetahui kalau rumahnya telah hancur bersama dengan seluruh suku pengendali udara akibat serangan negara api 100 tahun yang lalu, Aang akhirnya membulatkan tekadnya untuk benar-benar menjalani tugasnya sebagai avatar. Dan sebagai langkah awal berdasarkan buku milik Zuko yang telah dia curi sebelumnya, dia pun memutuskan untuk pergi ke Pulau Kyoshi, di mana di sana terdapat tempat penghormatan avatar pendahulunya yang berasal dari wilayah kerajaan bumi, dan kebetulan tidak jauh dari tempatnya berada saat ini. There's something I have to do first. You want to join us, Mama? He looks like a mama, doesn't he? Singkat cerita, sesampainya di sana karena kondisi perang yang terjadi selama ini, penduduk Kyoshi pun lebih memilih untuk mengisolasikan diri dan tidak pernah mau menerima orang dari luar untuk masuk ke sana. Itulah alasan mereka bertiga ini langsung ditangkap oleh para prajurit Pulau Kyoshi dan langsung dibawa ke balai desa untuk diinterogasi. Untungnya setelah menjelaskan secara singkat kalau Aang ini adalah avatar, mereka pun akhirnya diizinkan untuk tinggal di tempat tersebut. Namun hanya selama 2 hari saja untuk mempelajari apa saja yang perlu dipelajari. So we will open our village for 48 hours. Sementara itu, Pangeran Zuko pun juga tidak tinggal diam dan bersama pamannya menuju ke pangkalan negara api terdekat untuk melacak keberadaan Aang. Sebenarnya di sini Pangeran Zuko pun agak khawatir jika info tentang munculnya avatar itu sampai tersebar luas. Karena jika hal itu sempat terjadi, artinya saingannya akan semakin banyak dan kesempatannya untuk menunjukkan dirinya kepada ayahnya pun juga semakin kecil. Oleh karena itu, mereka hanya meminta peta wilayah dan juga laporan pengawasan selama beberapa hari terakhir tanpa memberitahukan tujuan mereka yang sebenarnya. As my nephew researches maps and surveillance report. Namun kegiatan mereka ini ternyata mengundang kecurigaan salah satu komandan yang bertugas di tempat tersebut yang bernama Komandan Zhao. Hingga dia akhirnya mendapatkan bocoran dari salah satu prajurit Pangeran Zuko bahwa mereka ini sebenarnya sedang melacak keberadaan avatar. Tanpa buang waktu, Komandan Zhao pun kemudian memutuskan untuk mendahului Pangeran Zuko dan pergi ke Pulau Kyoshi setelah sebelumnya dia mendapatkan info kalau ada seseorang melihat sapi terbang di dekat wilayah tersebut. Namun untungnya Pangeran Zuko pun langsung menyadari jika orang itu berusaha untuk menikungnya dan bergegas menyusul mereka ke Pulau Kyoshi. Sticky rice. Sementara itu, Katara dan Aang juga akhirnya mendapatkan petunjuk dari buku yang menjelaskan kalau Spirit of Avatar itu telah berada di dalam tubuh avatar itu sendiri. Yang mana artinya semua informasi yang dibutuhkan itu juga berada di dalam dirinya sendiri. Dan dia ini hanya perlu mencari cara untuk terhubung dengan para leluhurnya itu. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun langsung bergegas pergi menuju ke kuil Avatar Kyoshi untuk mencoba berkomunikasi dengan leluhurnya itu.
Di sisi lain, para pasukan negara api yang dipimpin oleh Komandan Zhao pun diperlihatkan telah mencapai wilayah Pulau Kyoshi dan langsung menyerang desa untuk mencari Aang. Sementara pasukan Zuko dan armadanya juga sedang berusaha menyusul mereka. Namun di sana Paman Iroh justru melihat jalan lain dan menyarankan Zuko untuk langsung pergi ke kuil Kyoshi yang ada di pinggir pantai. Karena menurutnya Aang pasti ada di sana jika memang dia ini sedang mencari tahu tentang jati diri avatarnya. Katara yang melihat hal itu pun kemudian berusaha untuk menghentikan Pangeran Zuko dan anak buahnya di tengah hutan. Namun karena kekuatan pengendalian airnya belum sempurna, dia pun dengan sangat mudah dikalahkan oleh Zuko. Di saat yang bersamaan, Aang yang telah memasuki dunia roh pun akhirnya bisa berkomunikasi dengan avatar Kyoshi. Namun di sana Aang justru malah dimarahi habis-habisan karena dia yang menghilang selama ini, sehingga menyebabkan seluruh suku pengendali udara punah dan juga negara api mulai berkuasa. Intinya di sana dia menjelaskan secara singkat tentang tugas dan tanggung jawab seorang avatar yang sebenarnya, di mana Aang ini dituntut untuk menjadi seorang pelindung sekaligus orang yang menyeimbangkan dunia. Dan untuk itu dia pun harus menjadi kuat dan tidak boleh segan terhadap musuh-musuhnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, avatar Kyoshi pun kemudian langsung memberikan contoh kepada Aang dengan mengambil alih sementara tubuhnya untuk melawan para pasukan negara api yang sudah memasuki desanya. Sekaligus memperlihatkan bagaimana seharusnya seorang avatar itu memanfaatkan kekuatannya. Avatar Kyoshi pun tentu saja dengan sangat mudah mengalahkan seluruh pasukan negara api yang menyerang desa tersebut hanya dalam waktu singkat. Dan bukan itu saja, peristiwa tersebut juga menjadi harapan baru bagi umat manusia, walaupun juga memiliki konsekuensi nantinya. Karena intinya seluruh dunia akan mengetahui kalau sang avatar telah bangkit dan sudah pasti negara api akan memburunya. Untuk itu, Aang pun memutuskan untuk segera pergi ke wilayah suku air utara setelah memastikan kalau desa Kyoshi ini telah aman, dan untuk memulai mempelajari pengendalian elemen airnya. Sekaligus sebelumnya avatar Kyoshi ini sempat menunjukkan gambaran masa depan yang memperlihatkan kekacauan yang akan terjadi di suku air utara. Sementara itu, kegagalan yang terjadi di Pulau Kyoshi justru dimanfaatkan oleh Komandan Zhao untuk bekerja sama dengan Zuko dan juga Paman Iroh dalam perburuan avatar mereka. Namun tanpa mereka sadari, Komandan Zhao ini juga berniat untuk mengambil perhatian dari Raja Api Ozai, di mana dia telah mengirimkan sebuah surat yang mengabarkan tentang kemunculan avatar, yang mana padahal sebelumnya Pangeran Zuko ini telah memperingatkannya untuk merahasiakan kejadian tersebut. The Avatar has returned. Dan disinilah diperlihatkan kemampuan Raja Api Ozai, ayah dari Pangeran Zuko, di mana diperlihatkan saat itu para penduduk wilayah Beijing 5, ibu kota kerajaan pengendali tanah, berniat untuk menyelinap dan menghabisi Raja Api Ozai untuk menghentikan peperangan. Namun di sana mereka justru dipermainkan oleh adik dari Pangeran Zuko yang bernama Azula. Wanita sisiopat, tapi dia ini memiliki keahlian khusus di luar level dari pengendali api lain, yaitu mempunyai elemen api biru. Disinilah orang-orang itu langsung dibakar hidup-hidup oleh Raja Api Ozai, yang walaupun apinya masih merah, namun dia menguasai berbagai macam jurus api. Tidak hanya itu saja, di sana Raja Api Ozai pun juga menunjukkan sebuah surat yang sebelumnya dikirimkan oleh Komandan Zhao bahwa Pangeran Zuko telah menemukan avatar. Di mana hal itu membuat Azula sebagai saudara yang memiliki ambisi yang sama besar pun cukup geram mendengar pencapaian dari kakaknya tersebut. Kembali ke Aang dan yang lainnya. Di tengah perjalanannya menuju ke suku air utara, mereka ini justru melihat ada seorang pengendali udara yang terbang menuju ke kota Omasu, yaitu sebuah kota milik kerajaan pengendali tanah yang juga bisa dibilang adalah benteng terakhir mereka, yang sampai saat ini masih berdiri kokoh walaupun terus diserang oleh negara api.
Dan di sini mereka berhasil masuk berkat bantuan dari seorang pemuda bernama Jack, yaitu seorang pejuang kemerdekaan yang berniat menuntut balas setelah orang tuanya menjadi korban dari negara api. Di sisi lain diperlihatkan Pangeran Zuko, Paman Iroh, dan juga Komandan Zhao yang sedang berdebat tentang keberadaan Aang. Di sana mereka menduga Aang ini pasti akan singgah di kota di mana tidak terdapat pasukan negara api. Dan menurut kabar yang Komandan Zhao dapatkan dari informannya, kemungkinan besar mereka ini akan singgah di kota Omasu, di mana itu adalah satu-satunya wilayah di kerajaan pengendali tanah yang tidak bisa dijangkau oleh negara api. Namun hal itu juga berarti Pangeran Zuko ini tidak dapat membawa pasukannya ke sana. Dan akhirnya dia pun hanya menyusup berdua bersama dengan Paman Iroh. The prince and I will be fine. Kembali ke Aang. Selain menjadi tempat favoritnya dulu, kota Omasu juga terkenal dengan sistem lintas pengirimannya yang didukung oleh kombinasi pengendali tanah dan gravitasi untuk mengirim logistik. Namun ternyata setelah sampai di dalam, yang sebelumnya Aang lihat bukanlah pengendali udara, melainkan hanya manusia biasa yang meluncur memanfaatkan sebuah alat yang mirip dengan milik para pengendali udara. Orang itu bernama Theo, yaitu seorang penyandang disabilitas yang bermigrasi setelah desanya hancur, di mana perancang layang-layang miliknya adalah ayahnya yang berprofesi sebagai seorang mekanik dengan memodifikasi tongkat terbang milik para pengendali udara. Dan tak lama berselang, tiba-tiba saja terjadi ledakan besar yang membuat sebagian warga terluka, di mana akhirnya Aang dan Katara pun langsung membantu dengan kemampuan mereka. Setelah api berhasil dipadamkan, ayahnya Theo pun kemudian mengajak mereka ke rumahnya, di mana Theo menjelaskan kalau ledakan barusan itu merupakan ulah dari mata-mata negara api yang sengaja meneror tempat tersebut. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa ayahnya ini adalah mekanik yang bekerja kepada pemimpin kerajaan Omasu berkat penemuan-penemuan yang briliannya itu. Play but a small role. Hey, you'll really stick it to the firebenders. Kemudian mereka pun berniat untuk membantu kota tersebut dengan menangkap mata-mata negara api yang dimaksud, di mana mereka kemudian membagi tugas Aang bersama dengan Theo ke lereng gunung mencari lokasi tempat ledakan tersebut berasal. Sementara Sokka dan Katara membantu ayahnya Theo untuk merancang sebuah balon udara yang sebentar lagi akan diberikan kepada Raja Omasu. Sementara itu, Katara secara kebetulan bertemu lagi dengan Jet, di mana mereka tidak sengaja melihat mata-mata dari negara api yang sedang bertukar informasi dengan ayahnya Theo. Dan dari sinilah Katara baru mengetahui kalau ayahnya Theo itu ternyata adalah bagian dari mata-mata negara api, di mana Jet kemudian mengambil tindakan untuk menghabisi mata-mata negara api tersebut. Dan ternyata bukan hanya Jet saja, namun dia bersama banyak anak-anak lain korban dari peperangan melawan negara api yang tergabung dalam kelompok mereka yang mereka sebut dengan Freedom Fighter. Who are you people? We're the good guys. Freedom fighters! Kembali ke Aang dan Theo. Begitu mereka sampai di TKP, alih-alih menemukan mata-mata negara api, di sini mereka malah melihat jubah dan juga barang-barang milik Jet. Itu artinya dalang di balik teror ledakan tadi siang bukanlah negara api, melainkan kawanan dari Jet itu sendiri. Di mana hal itu diperkuat ketika Aang ini menemukan bahan peledak yang mampu menciptakan bom jelly yang cukup kuat untuk meledakkan sebuah bangunan. What is it? What'd you find? The firebenders weren't behind the explosion. Dan sesampainya kembali ke rumah si Theo, tentu saja Katara yang sebelumnya telah menyingkirkan beberapa mata-mata negara api pun bersama dengan Jet langsung menyangkal dan berkata kalau pengkhianat sebenarnya adalah ayahnya Theo, karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika ayahnya Theo ini sedang bertransaksi dengan mata-mata negara api. To prove you're a jerk. Oh, yeah? Untuk itu, Katara pun berniat kembali lagi menemui Jet. Dan faktanya otak di balik teror ledakan tersebut ternyata memang kawanan dari Jet itu sendiri, yang merasa jika sang raja ini sudah terlalu tua dan tidak becus lagi dalam mengatur kota, membiarkan korupsi merajalela dan juga tidak mau ikut campur lagi dalam urusan peperangan melawan negara api.
di mana mereka berniat akan menghabisi Raja Bumi ini sendiri dengan cara menukar rancangan penemuan ayahnya Theo yang akan segera diberikan kepada sang raja dengan sebuah bom jeli dan akan meledakkannya ketika beliau sudah cukup dekat dengan Raja Bumi. Blow him up? Menilai kalau gerakan mereka sudah terlalu ekstrim, Katara pun langsung bergegas mengajak Aang dan juga Sokka untuk segera menghentikan ayahnya Theo sebelum kawanan Jet itu berhasil meledakkan bom tersebut. Namun sialnya di sana mereka tiba-tiba saja dihadang oleh Pangeran Zuko dan juga Paman Iroh, di mana Aang akhirnya memutuskan untuk melawan Pangeran Zuko, sementara Katara dan Sokka melanjutkan misinya untuk mencegah ayahnya Theo menemui sang raja. Get to the palace and stop Sai. This is my fight. Karena waktunya yang udah terlalu mepet, mereka pun akhirnya memanfaatkan sistem lintasan pengiriman pengendali tanah agar bisa langsung melesat ke pusat istana dengan sangat cepat. Dan begitu sampai di sana, Katara kemudian menggunakan pengendalian airnya untuk menghindari ledakan bom jeli yang telah dimaksud. Sementara itu, di sisi lain karena terlalu dipenuhi dengan ambisi, Pangeran Zuko pun melupakan sesuatu, di mana sekarang mereka sedang berada di kawanan musuh negara api. Sehingga begitu dia mengeluarkan jurus apinya dalam pertarungannya itu melawan Aang, para pasukan pengendali tanah pun langsung muncul dan berniat menangkap mereka. Dan tentu saja hal itu pun membuat Paman Iroh justru mengorbankan dirinya untuk membuat kerusuhan agar Pangeran Zuko ini bisa menyelamatkan dirinya. Sementara itu, Aang juga ditangkap oleh pihak kerajaan Omasu karena terlibat dalam kekacauan tersebut. Singkat cerita, di dalam penjara Aang justru kembali lagi bertemu dengan Paman Iroh karena memang ditempatkan di penjara yang sama. Di mana Paman Iroh ini lalu menceritakan tentang Pangeran Zuko ini yang sebenarnya itu nggak terlalu jahat-jahat amat, dan dia ini hanya ingin membuktikan diri kepada ayahnya setelah diusir dari kerajaan. Not even the loved ones lost along the way. Di mana ayahnya Zuko ini memberikan tugas yang cukup mustahil, yaitu menemukan Avatar dan membawanya kembali ke negara api. Dan itulah alasannya mengapa Pangeran Zuko ini sangat berambisi untuk menangkap Aang. Tidak hanya itu saja, Paman Iroh pun juga menceritakan tentang bagaimana Pangeran Zuko ini dalam menyelamatkan hidupnya, sehingga membuatnya memutuskan untuk menemaninya dalam menjalani hukuman. Jadi dulu Paman Iroh adalah seorang jenderal perang negara api terkenal dengan julukan Naga dari Barat. Namun sampai semuanya itu pun berubah ketika anak satu-satunya gugur dalam peperangan sehingga membuat dirinya kehilangan tujuan hidup. Dan bahkan dianggap sebagai seorang pengecut oleh keluarga besarnya sendiri karena memutuskan untuk mundur dari perang. Lalu kata-kata dari Pangeran Zuko lah yang kemudian menyadarkannya dan bahkan membuatnya jadi orang yang sangat berbeda 180 derajat, di mana dia memilih untuk meninggalkan jalan kekerasan dan memutuskan untuk menjadi pembimbing bagi Pangeran Zuko. Tidak berselang lama setelah percakapan tersebut, mereka pun akhirnya dipisah, di mana Paman Iroh akan dibawa ke kamp kerja paksa, sementara Aang diminta untuk pergi menemui sang raja. Di sinilah Paman Iroh dibawa ke para pasukan pengendali tanah korban dari keganasan perang yang dibawa oleh Paman Iroh dulu, yang tentunya mereka ini masih menyimpan semua kemarahan terhadap negara api. Di mana hal itu pun membuat Paman Iroh yang sekarang sangat memahami bahwa perang tersebut tidak akan baik untuk siapapun. And I've got all the time in the world. Di sisi lain, Pangeran Zuko yang sebelumnya berhasil menyelinap keluar dari kota Omasu ternyata diperlihatkan kembali untuk menyelamatkan sang paman dan berhasil menyusup ke dalam penjara dengan menyamar sebagai salah satu prajurit di sana. Namun sayangnya saat itu Paman Iroh baru saja dibawa pergi, sehingga Pangeran Zuko pun mau tak mau harus bergegas mengejarnya sebelum beliau ini dimasukkan ke dalam kamp kerja paksa. I'm coming, Uncle. Sementara itu, Sokka dan Katara juga diperlihatkan sedang mencari cara untuk menyelamatkan Aang. Dan menurut informasi dari ayahnya Theo, satu-satunya cara adalah sebuah terowongan rahasia yang dibangun oleh leluhur mereka yang menuju langsung ke dalam istana kerajaan Omasu. Walaupun jalur itu sudah lama sekali tidak digunakan karena beredar rumor kalau ada roh jahat yang menjaganya. Namun Sokka dan Katara tidak punya pilihan lain sehingga mereka pun memutuskan untuk tetap berangkat melalui jalur tersebut. Tunnels? It's time to fight. Dan benar saja, di dalam terowongan tersebut mereka justru terjebak di dalam gua labirin yang ternyata terus bergerak dan bertemu dengan tikus tanah raksasa. Namun alih-alih memangsa mereka, tikus tanah tersebut justru menunjukkan jalan menuju ke istana kerajaan Omasu.
Kembali ke Aang di mana diperlihatkan kalau dia akhirnya bertemu dengan Raja Bumi, pemimpin kerajaan pengendali tanah. Dan ternyata sang raja adalah teman lama Aang yang seharusnya seumuran dengannya dan berhasil hidup sampai dengan saat ini. Bumi? Namun karena trauma ditambah lagi dengan kondisi perang yang tak kunjung selesai, mentalnya pun jadi agak terganggu dan sedikit menyimpan dendam kepada Aang yang merupakan avatar dengan alasan kurang lebih sama seperti avatar Kyoshi sebelumnya. Kondisi itu jugalah yang membuatnya kemudian memutuskan untuk full menutup wilayah Omasu dan tidak mau ikut campur lagi dalam urusan peperangan dengan negara api. All the airbenders were wiped out. Accepted. Bahkan alih-alih berbahagia setelah bertemu dengan teman lamanya, Raja Bumi ini justru menantang Aang dalam duel 1 lawan 1. Di mana dia ingin melampiaskan dendamnya sekaligus memberikan pelajaran kepada Aang tentang bagaimana sulitnya harus menghadapi perang selama 1 abad akibat menghilangnya sang avatar yang seharusnya menjadi penyeimbang keempat wilayah. Final game. Intinya dia ingin Aang merasakan apa yang sudah dia alami selama Aang menghilang, di mana Aang yang sama sekali tidak berniat untuk melawan Raja Bumi pun terpaksa harus meladeninya hanya dengan melakukan pertahanan selama pertarungan tersebut. Bahkan di serangan Raja Bumi yang terakhir, Aang dipaksa untuk memilih salah satu di antara mereka untuk diselamatkan demi menunjukkan penderitaan perang yang selama ini tidak dialami olehnya. Sampai akhirnya Sokka dan Katara pun muncul. Di sana Aang membuat Bumi sadar kalau avatar akan mempunyai caranya sendiri dengan mengandalkan teman-temannya. Sebagai imbasnya, Raja Bumi yang selama ini hanya bersembunyi dan menutup rapat wilayahnya dari dunia luar akhirnya memutuskan untuk kembali lagi turun ke medan perang dalam menghadapi para pasukan negara api. Bahkan tidak hanya itu saja, beliau juga akhirnya mendukung untuk melanjutkan kewajibannya sebagai seorang avatar dan memintanya untuk segera melanjutkan perjalanannya menuju ke suku air utara. Now, all of you, but we will be ready. Di sisi lain, Pangeran Zuko sendiri akhirnya berhasil menyusul rombongan prajurit pengendali tanah yang membawa pamannya itu, di mana diperlihatkan dia pun dapat dengan mudah mengalahkan beberapa prajurit tersebut. Bahkan tidak hanya itu saja, di sini juga diperlihatkan sifat asli mereka berdua yang sebenarnya masih punya hati nurani, karena mereka ini memilih untuk tidak menghabisi para prajurit tersebut. Bahkan salah satu di antaranya malah menyerang Paman Iroh dari belakang. Lalu dengan kondisi Paman Iroh yang sedang terluka itu, Pangeran Zuko pun akhirnya lebih memilih untuk kembali ke kapal agar bisa untuk segera mengobati pamannya. Dan sekali lagi Pangeran Zuko pun harus rela melepaskan Aang dan yang lainnya. What is it, Zuko? Nothing. Kembali ke Aang dan yang lainnya, di mana di tengah perjalanannya menuju ke suku air utara, mereka melihat sebuah kawasan hutan yang telah hangus terbakar. Di sana Aang pun merasa bersalah karena menilai semua kekacauan yang terjadi ini merupakan buntut dari kecerobohannya yang berniat melarikan diri dari takdirnya sebagai seorang avatar. Di mana mereka pun kemudian memutuskan untuk beristirahat di sebuah pemukiman di dekat tempat tersebut. Di sini diperlihatkan bagaimana penduduknya yang sangat tertutup dengan dunia luar, hingga beberapa warga yang melihat kedatangan mereka justru seperti melihat hantu. Orang itu kemudian menceritakan fenomena aneh yang terjadi akhir-akhir ini di desa tersebut, yaitu tentang beberapa warga desa yang menghilang secara misterius. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, beliau menduga kalau pelakunya bukanlah negara api, melainkan makhluk halus ataupun sejenis jin. Di mana Aang yang mendengar hal itu pun langsung bisa merasakan adanya kejanggalan dan memastikan kalau warga desa yang menghilang telah tersesat ke alam lain atau bisa disebut dengan dunia roh. I can get them back. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas ke sebuah wilayah di mana Aang bisa merasakan aura batas antara dunia roh dan dunia manusia yang sudah menipis dan berakhir. Di sebuah hutan di mana terdapat beberapa patung panda yang telah terbakar, dan patung tersebutlah adalah tempat pemujaan bagi roh hutan. A shrine. So, what do we do? Singkat cerita, setelah semalaman suntuk bertapa, akhirnya Aang pun berhasil terhubung ke dunia roh hutan tersebut.
Tapi anehnya karena tipisnya batas antara dunia dua wilayah tersebut, Katara dan Sokka pun juga ikut terbawa bersamanya. Di sini mereka bertemu dengan burung hantu besar yang memiliki julukan roh pengetahuan. Namun walaupun bisa masuk ke dunia roh, Katara dan Sokka pun tetap tidak bisa berkomunikasi dengan para roh di sana dan justru dianggap sebagai penyusup. Selain itu, roh pengetahuan juga memperingatkan kalau dunia roh ini merupakan tempat berbahaya bagi manusia, di mana terdapat seekor monster yang sangat menunjukkan kebenaran yang sangat baik, sampai-sampai tidak akan mampu diterima oleh manusia biasa. Farewell, Avatar. Bye-bye, Birdie. Dan tepat seperti apa yang dikatakan oleh roh pengetahuan, mereka pun tiba-tiba saja mendapatkan sebuah masalah ketika seekor monster roh muncul dan terlihat marah-marah. Akhirnya Aang pun sedikit paham kalau monster yang menyerang mereka itu merupakan roh hutan yang mengamuk dan menjadi dua ketika tubuhnya terluka saat tempatnya dibakar oleh negara api. Bahkan di sini monster tersebut juga mengeluarkan sebuah kabut, dan yang menjadi korban pertama adalah Katara yang hanyut ke dalam halusinasi monster tersebut, di mana dia dibawa ke kehidupan masa lalunya saat ibunya dihabisi oleh pasukan negara api di depan matanya. Kejadian serupa juga dialami oleh Sokka yang memperlihatkan masa-masa harmonisnya ketika ayahnya ini menganugerahkan dirinya sebagai salah satu kesatria suku air setelah berhasil melewati ujian. Tetapi di belakangnya semua orang meremehkannya karena penghargaan itu bukanlah usaha Sokka sendiri, melainkan atas bantuan dari pamannya. Di mana kenyataan itu membuatnya seakan-akan menjadi seorang laki-laki yang tidak berguna. Sementara itu, Aang yang sudah paham kalau semua yang akan dia lihat adalah halusinasi, dia justru bertemu dengan wujud asli roh yang memakan jiwa Katara, Sokka dan para warga desa sebelumnya yang bernama Koh. Dan yang menarik di sini adalah Koh ini tahu betul siapa sosok Avatar, karena ternyata dulu seorang Avatar sebelum Aang telah mencuri salah satu benda miliknya. Di sini Aang pun berusaha untuk keluar dari kabut halusinasi tersebut. Ya walaupun itu udah keluar atau belum, dia justru malah bertemu dengan gurunya yang telah meninggal dan berkata kalau beliau ini menolak untuk reinkarnasi dan malah bertahan di dunia roh. Di sini beliau juga memberitahu kalau teman-temannya telah tersesat di kabut jiwa buatan Koh, dan kemungkinan mereka akan dibawa ke masa lalunya dan kemudian akan disantap ketika sudah ranum. Jika sampai hal itu terjadi, maka jiwa teman-temannya akan lenyap untuk selamanya. I have to save them. Sayangnya beliau ini tidak bisa membantu dan hanya bisa menjelaskan kalau menurut sejarah Avatar Roku, yaitu Avatar generasi sebelumnya dari negara api, pernah bertarung dengannya dan mengalahkan Koh. Dan untuk mengetahui hal rinci tentang cerita tersebut, Aang pun berniat untuk berkomunikasi langsung dengan Avatar Roku, di mana dia akan mengesampingkan keselamatannya untuk menuju ke kuil Avatar Roku yang berada di wilayah negara api. I don't have a choice. I'll be back. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Pangeran Zuko dan juga Paman Iroh yang sedang berjalan di sebuah desa untuk mencari keberadaan Aang. Mereka pun sempat mampir ke salah satu warung cabang warga bumi untuk menanyakan tentang informasi seorang pengendali air yang berada di sekitar wilayah itu. Di sini Pangeran Zuko sendiri sengaja merahasiakan tentang Avatar agar berita tentang kemunculan kembali Avatar tidak tersebar luas. Namun ternyata orang-orang di sana justru telah mengetahui keberadaan Avatar yang kini sedang berkelana bersama seorang pengendali air. Might be traveling with some waterbenders. Di tengah keputusasaan itu, Pangeran Zuko dan Paman Iroh dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita pemburu bayaran bernama Jun yang menunggangi serigala berhidung tikus, di mana saat itu dia sedang melakukan pekerjaannya sebagai penagih hutang. Don't die, you idiot. Melihat sebuah kesempatan, Paman Iroh pun kemudian mengusulkan kepada Pangeran Zuko untuk menyewa jasa pembunuh bayaran tersebut untuk menangkap Aang. Ya, walaupun harga sewanya sedikit mahal, namun si pembunuh bayaran itu bisa bekerja dengan sangat profesional, di mana dia hanya akan menerima bayaran jika tugasnya telah selesai. Mengetahui hal itu, akhirnya Pangeran Zuko pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Tell me about this Avatar. Singkat cerita, keesokan harinya diperlihatkan kondisi kapal Pangeran Zuko yang mengalami sedikit masalah setelah komando diambil alih oleh Komandan Zhao yang telah diangkat menjadi seorang pemimpin armada oleh Raja Api Ozai. Dengan memanfaatkan posisi barunya itu, secara teknis Pangeran Zuko pun seharusnya juga harus mengikuti perintahnya. Namun Pangeran Zuko ini masih berusaha memerintah anak buahnya untuk kembali ke jalur semula.
Namun sayangnya tidak ada yang mau menuruti perintahnya karena mereka yang tidak berani membantah perintah dari Komandan Zhao. Did you hear me? Resume course. What would happen if we didn't follow them? Selain itu, ternyata banyak dari mereka yang kecewa kepada Pangeran Zuko karena mereka ini telah menemaninya selama bertahun-tahun tetapi selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik mengenakan dari Pangeran Zuko, sehingga mereka ini pun kehilangan respect terhadap Pangeran Zuko. Paman Iroh yang mendengar hal itu pun langsung mengingatkan anak buahnya bahwa mereka ini sama sekali tidak tahu apa yang telah dilewati oleh Pangeran Zuko selama ini. You can ever know. Sementara itu, Aang diperlihatkan telah sampai di wilayah negara api dan mendatangi kuil Avatar Roku untuk meminta petunjuk darinya, sama seperti apa yang dia lakukan sebelumnya dengan Avatar Kyoshi. Namun begitu sampai di sana, dia justru langsung diserang oleh para biksu penjaga kuil yang seharusnya menghormati para avatar dan bersikap netral justru berpihak kepada Raja Api Ozai ketimbang avatar itu sendiri. Untungnya ada satu biksu muda yang masih memegang teguh ajaran avatar, di mana dia pun langsung membawa Aang ke kuil Avatar Roku berada. Dan tanpa membuang banyak waktu, Aang pun langsung memulai ritualnya sementara si biksu muda itu berusaha untuk menahan para biksu lainnya yang berusaha menangkap Aang. I will hold them off for as long as I can. Step aside. Rest of the non-believers. Di dalam dunia roh, Aang pun akhirnya bertemu dengan avatar yang ternyata jauh berbeda dengan pandangan orang terhadap para penduduk negara api. Beliau adalah orang yang gemar bercanda. Namun karena waktunya yang mepet, Aang pun langsung to the point dengan meminta tips and trick darinya untuk mengalahkan Koh agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya. Karena menurut legenda, satu-satunya orang yang pernah mengalahkannya hanyalah Avatar Roku. It has to do with Koh. Namun Avatar Roku berkata kalau dia tidak pernah mengalahkan Koh karena hal itu mustahil untuk dilakukan. Dia hanya mencuri totem yang sepertinya sangat berharga bagi Koh sebagai balasan karena Koh telah memakan jiwa istri dari salah satu avatar sebelum Roku. Mendengar hal itu, Aang pun kepikiran untuk menyudahi hal itu dan mengembalikan benda tersebut kepada siluman Koh. Karena di pertemuan sebelumnya dia juga sempat bertanya tentang sebuah benda yang dicuri oleh avatar darinya. Kemudian Aang pun langsung mengakhiri pertemuan tersebut dan mengambil totem yang dimaksud untuk dibawa kembali lagi ke dunia roh. Namun baru beberapa langkah Aang keluar dari ruangan tersebut, dia tiba-tiba saja diserang oleh si pemburu bayaran yang sebelumnya direkrut oleh Paman Iroh hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Dan begitu Aang terbangun, ia pun langsung diserahkan kepada Pangeran Zuko oleh si pemburu dan langsung dibawa menuju ke kapal mereka. Walaupun Aang sudah memohon untuk diberikan sedikit waktu saja agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu, namun Pangeran Zuko ini sama sekali tidak peduli dan tetap melanjutkan untuk perjalanannya. Sayangnya tidak berselang lama mereka pun dihadang oleh Komandan Zhao dan para pasukannya untuk merebut Aang atas perintah langsung dari Raja Api Ozai. Sehingga Pangeran Zuko pun tidak bisa berbuat banyak dan membiarkan mereka ini membawa Aang ke salah satu benteng pertahanan negara api di kota tersebut. Namun begitu malam tiba, Zuko pun memutuskan untuk pergi seorang diri dengan menggunakan kostum ninja, bahkan tanpa sepengetahuan pamannya untuk membebaskan Aang dari tahanan benteng negara api tersebut. Diperlihatkan juga kalau dia dengan mudahnya menumbangkan beberapa penjaga dan menembus berbagai ruang tahanan Aang tanpa menggunakan kemampuan apinya sama sekali. Tapi masalah muncul ketika aksi mereka ini akhirnya ketahuan saat berusaha kabur dari sana, di mana Zuko dan Aang sempat terpojok dan tidak punya jalan lagi untuk kabur. Di sini Zuko yang tahu betul kalau avatar harus dijaga agar tetap hidup, ia pun langsung menodongkan dengan goloknya sehingga Komandan Zhao pun tidak punya pilihan lain selain membiarkan mereka berdua ini untuk pergi. Open the gate! What are you doing? Namun begitu mereka berdua ini di luar benteng, Komandan Zhao langsung memerintahkan seorang pemanah untuk menghabisi Zuko yang untungnya hanya mengenai ujung topengnya dan membuat luka gores yang tidak terlalu fatal.
Disinilah Aang akhirnya mengetahui kalau yang menyelamatkannya ternyata adalah Pangeran Zuko sendiri, orang yang seharusnya juga ingin menangkap Aang. Walaupun begitu, dia pun memutuskan untuk gantian menyelamatkan Zuko dari kerajaan pasukan negara api, karena menilai jika Pangeran Zuko ini pasti mempunyai alasan menggunakan topeng tersebut, dan seolah Aang ini menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dari dalam diri Pangeran Zuko. Singkat cerita, Pangeran Zuko pun akhirnya tersadar di dalam sebuah gubuk setelah diselamatkan oleh Aang. Namun dia pun mulai kumat lagi dan berusaha untuk menyerang Aang. Di mana hal itu dia lakukan karena Pangeran Zuko ini tidak ingin terlihat lemah. Karena seperti apa yang diajarkan oleh ayahnya, belas kasih adalah sebuah tanda kelemahan. Dan sebagai calon pemimpin dari negara api, dia pun dituntut untuk tidak boleh lemah. Untungnya saat itu kondisi Pangeran Zuko ini masih cedera, sehingga serangannya dapat dengan mudah dihalau oleh Aang. Dan seketika itu juga Pangeran Zuko pun kembali pingsan. Karena tidak ingin memperpanjang urusannya dengan Zuko, Aang pun lalu membawanya ke skoci yang sebelumnya telah disiapkan oleh Zuko untuk kabur, dan mengirimnya pergi ke tempat tersebut agar dia bisa kembali ke kapalnya. Sementara Aang sendiri akan melanjutkan misinya kembali ke dunia roh untuk mengembalikan totem milik Koh dan juga menyelamatkan Katara dan juga Sokka. Di sisi lain, Paman Iroh yang sangat mengkhawatirkan kondisi Zuko pun diperlihatkan terus berjaga di dek kapal karena belum ada satupun kru yang mengetahui kabar dari Zuko. Di kesempatan itu, Paman Iroh juga menceritakan masa lalu Zuko kepada para anak buahnya yang sebelumnya tampak tidak terlalu menyukai Pangeran Zuko. Karena ternyata apa yang mereka bayangkan selama ini tentang Pangeran Zuko itu sangatlah berbeda. Jadi dulu Pangeran Zuko ini diceritakan kalau dia adalah seorang pangeran yang telah disiapkan untuk menjadi Raja Api pengganti ayahnya. Namun tidak seperti sang ayah, Zuko muda ini sama sekali tidak berhati dingin dan selalu peduli kepada pasukan negara api serendah apapun pangkat mereka. Hal itu ditunjukkan saat sedang mengikuti rapat yang sedang membahas rencana penyerangan negara api ke wilayah suku pengendali tanah yang dikenal kokoh dan juga sulit untuk ditembus. Saat itu Zuko ini memberanikan diri menentang rencana salah satu jenderal yang telah disetujui oleh ayahnya, di mana mereka ini berniat untuk mengorbankan satu peleton prajurit negara api yang dianggap paling lemah untuk memancing pertahanan suku pengendali tanah. You're gonna sacrifice them. They won't. Sacrifice is a part of war. Namun ternyata akibat belas kasihnya itu justru dianggap salah di mata ayahnya, bahkan dianggap telah mempermalukannya di depan umum. Dan sebagai konsekuensinya, Pangeran Zuko pun harus menyelesaikan perselisihan tersebut pada sebuah adat pertarungan 1 lawan 1 milik negara api. Agni Kai. Tapi di sini Pangeran Zuko pun sama sekali tidak menduga kalau yang akan menjadi lawannya itu ternyata adalah ayahnya sendiri. Sehingga dia pun berusaha mati-matian untuk meminta pengampunan dari ayahnya. Dan meskipun ayahnya sempat mengalah di pertarungan tersebut, Zuko ini justru tetap menahan diri sehingga menilai kalau sifat belas kasih anaknya itu adalah sebuah kelemahan. Hingga akhirnya Raja Api Ozai ini justru menghukumnya dengan bekas luka bakar di bagian mata kirinya si Pangeran Zuko. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Zuko ini akhirnya diusir dari wilayah negara api oleh ayahnya sendiri dengan alasan untuk menempanya menjadi lebih keras lagi. Dia diberikan misi yang bahkan Raja Api Ozai sendiri ini pun tidak pernah bisa menyelesaikannya, yaitu menemukan dan membawa avatar ke hadapannya. Berhubung itu semua berawal dari Pangeran Zuko yang tidak ingin satu divisi prajurit dijadikan tumbal, maka sang ayah pun juga memberikan divisi yang dimaksud kepada Zuko untuk menemani misinya. Dengan kata lain, seluruh kru yang ada di kapal Pangeran Zuko saat ini bisa tetap hidup adalah karena pengorbanan dan keberaniannya menentang rencana ayahnya. As your crew. Tidak berselang lama setelah Paman Iroh ini menceritakan tentang kejadian tersebut, Pangeran Zuko pun kemudian kembali lagi ke kapal. Dan terlihat seluruh kru kapal di sana akhirnya memberikan penghormatan yang pantas yang ia dapatkan, terlepas dari caranya memimpin yang mungkin masih jauh dari kata sempurna. Prince Zuko.
Namun belum genap 24 jam kembali ke kapal, Pangeran Zuko ini kembali lagi mendapatkan masalah ketika bawahannya memberikan kabar yang mengejutkan, yaitu tentang ayahnya yang menyuruh Komandan Zhao untuk menjemput Pangeran Zuko malam ini juga dan akan disidang. Dikarenakan dia diduga telah berkhianat, entah bagaimana bisa dia mengetahui kalau orang yang bertopeng yang menyelamatkan Aang saat itu adalah Zuko. Namun yang terpenting sekarang, Paman Iroh ini langsung menyuruh Pangeran Zuko untuk segera meninggalkan kapal tersebut menggunakan sekoci sebelum pasukan suruhan ayahnya itu datang untuk menjemputnya. Tanpa diduga, ternyata sekoci tersebut sudah dipenuhi dengan bom jelly dan yang terjadi adalah Zuko. Ternyata semua itu hanyalah jebakan dari Komandan Zhao, di mana dia kemudian menemui Paman Iroh untuk bela sungkawa atas kejadian tersebut dan seolah-olah dia bukanlah pelakunya. Di sini Paman Iroh pun langsung menduga kalau pelakunya adalah Raja Api Ozai itu sendiri. Namun selain itu, beliau justru dibuat heran ketika mengetahui kalau Raja Api Ozai ini telah diberi amanat kepada Komandan Zhao yang belum memiliki banyak pengalaman untuk memimpin armada besar menyerang suku air utara. Begitu kapal mereka hampir sampai di wilayah suku air utara, Paman Iroh pun sempat mempertanyakan soal taktik perang yang akan digunakan oleh Komandan Zhao. Karena beliau ini menilai wilayah suku air utara itu dilindungi oleh dinding es yang sangat kokoh yang bahkan pasukan negara api ini belum pernah berhasil menaklukkan dinding es tersebut. Namun Komandan Zhao ini terlihat sangat yakin kalau misi kali ini pasti akan berhasil karena kapalnya telah dilengkapi oleh senjata terbaru. Selain itu, dia juga memiliki senjata rahasia yang masih tersimpan rapi di dalam kota. This is destiny. Disinilah di luar sepengetahuan Komandan Zhao, Pangeran Zuko ini ternyata masih hidup dan menyamar sebagai salah satu pasukan di sana. Di mana Paman Iroh kemudian menceritakan semua rencana Komandan Zhao pada Pangeran Zuko. Dan intinya Komandan Zhao ini berniat menyerang suku air utara secara terang-terangan dari depan. Dan oleh karena itulah Paman Iroh ini mengajak Pangeran Zuko untuk merencanakan plan B kalau terjadi sesuatu yang akan membahayakan nyawa mereka. Scene lalu berpindah ke negara api, di mana diperlihatkan Azula yang sedang bertarung untuk menjalani ujian demi meyakinkan ayahnya kalau dia ini layak untuk memburu Avatar sama seperti Pangeran Zuko. Di sini meskipun dia telah tampil all out dan memenangkan pertarungan tersebut, hal itu tidak cukup membuat Raja Api Ozai ini puas karena ekspektasinya yang terlalu tinggi, di mana dia ingin anak perempuannya ini menjadi lebih brutal darinya. That I'm the one. Tapi di sesi pertarungan kedua kali ini, Azula ini justru menolak untuk bertarung karena dia yang telah muak dengan peraturan ayahnya. Sampai akhirnya dia pun menyerang ayahnya sendiri menggunakan api birunya yang telah diperkuat menjadi pengendalian petir, demi membuktikan bahwa dirinya ini memang sudah cukup layak untuk keluar dari istana dan menangkap Avatar. I'm through playing games here. Sementara itu, di sisi lain, setelah sebelumnya Aang berhasil membebaskan Katara dan juga Sokka dari ancaman Koh, mereka pun kemudian kembali lagi melanjutkan perjalanannya menuju ke suku air utara. Hingga akhirnya mereka pun sampai ke tempat yang dituju, yaitu sebuah kota yang megah sekaligus satu-satunya wilayah dari para pengendali air, yang sampai saat ini belum dikuasai oleh negara api karena tata letak geografisnya yang dikelilingi oleh tembok besar raksasa. Avatar, welcome. We've been expecting you. Ternyata kabar kedatangan Avatar ke sana sudah viral, di mana Aang kemudian mendapatkan sambutan hangat dari kepala suku yang memperkenalkan salah satu guru pengendali air senior bernama Master Paku dan memperkenalkan anaknya yang bernama Putri Yue. Tidak hanya itu saja, Katara dan Sokka juga disambut hangat karena memang mereka suku air dari selatan dan juga suku air utara berasal dari leluhur yang sama. Brother and sister from the south. As we welcome mighty Allah. Bahkan mereka juga mengetahui kabar tentang rencana penyerangan negara api ke wilayah mereka karena melihat kapal pengintai negara api yang berada di sekitar sana. Di mana kedatangan Aang sebagai seorang avatar cukup membuat angin segar bagi warga tersebut. Namun saat Master Paku dan kepala suku meminta pendapat dan arahan untuk membendung serangan dari negara api, Aang ini justru malah menjawab kalau dia baru menguasai pengendalian udara saja. Dan justru kedatangannya ke sana adalah untuk sekalian meminta bantuan mereka mengajarinya pengendalian elemen air. Di mana pernyataan tersebut otomatis membuat kepala suku dan juga Master Paku kecewa kepada Aang karena mereka ini telah berekspektasi terlalu tinggi. Namun tetap saja akhirnya mereka ini harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk melawan para negara api.
Melihat kekecewaan itu, di sini Aang pun kemudian meminta bantuan Putri Yue untuk mengantarkannya ke kuil Avatar Kurk, yaitu avatar generasi sebelum Roku dan juga Kyoshi. Di mana Yue pun kemudian menceritakan kalau dulu Avatar Kurk ini lebih sering berada di dunia roh, sehingga seakan-akan mengesampingkan dunia nyata. Dan oleh karena itu beliau ini menjadi seorang avatar yang kurang disegani. Namun apapun itu, beliau ini pasti mempunyai alasannya tersendiri. Dan untuk itulah Aang ini berniat untuk menemuinya dan meminta bantuannya, sama seperti avatar Kyoshi yang sebelumnya, yang seolah merasuki tubuhnya untuk membereskan semua masalah. Namun avatar Kurk ini justru memarahinya dengan mengatakan kalau dirinya ini bukanlah avatar Kyoshi. Jadi dulu pada saat zamannya menjadi avatar, musuh yang dia lawan itu bukanlah musuh dari dunia manusia, melainkan dari dunia roh. Di mana dia berusaha mati-matian untuk melawan monster astral yang dimaksud, sampai istrinya sendiri pun ikut menjadi korban. Hasilnya dia pun menjadi sering frustasi, di mana jiwanya pun sudah rapuh sehingga mustahil baginya untuk melakukan seperti apa yang avatar Kyoshi lakukan. Dan sebelum berpisah, avatar Kurk ini pun memberikan sebuah pesan kepada Aang, yang intinya seorang avatar itu harus berjuang dan memikul beban berat sendirian tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. The avatar means being Sementara itu, Sokka akhirnya berhasil ngobrol secara empat mata bersama Putri Yue, di mana dia pun baru menyadari kalau ternyata mereka pernah bertemu di dunia roh ketika melihat jepit rambut milik Putri Yue. Di sini Yue pun lalu menceritakan yang intinya saat dia dilahirkan dia sering sakit-sakitan sehingga ayahnya pun berdoa kepada roh bulan. Di mana roh bulan yang mendengar doa tersebut lalu memberikan sebagian rohnya kepada Yue. Dan itulah alasannya rambutnya berwarna perak dan juga dia bisa menjembatani dua dunia sama seperti layaknya seorang avatar. Water is life. Singkat cerita, Katara lalu menemui seorang guru wanita yang akan memandunya mempelajari teknik pengendalian air, di mana dia dibuat kagum dengan kemampuan pengembangan dari teknik pengendalian air di sana, sama seperti Azula yang mengembangkan kekuatan api menjadi petir. Para penduduk suku air utara ini, khususnya wanita, ternyata juga mengembangkan teknik pengendalian air untuk bisa dipakai sebagai penyembuhan tanpa harus memakai obat. You are a natural today. Thank you for having me. Namun di saat itu juga dia dibuat kecewa ketika mendengar adat istiadat yang ada di sana yang tidak memperbolehkan wanita untuk bertarung. Karena menurut mereka wanita tugasnya itu hanya menyembuhkan sesuai dengan tradisi suku air utara yang sudah dianggap hal itu sebagai pekerjaan yang sangat mulia. Katara yang merasa aneh dengan peraturan itu pun lalu memutuskan untuk keluar dan tidak jadi berlatih, di mana dia kemudian kembali lagi mendatangi Master Paku untuk membantah peraturan tersebut, walaupun hal itu pun tidak mengubah apapun. Karena Master Paku sendiri menilai kalau kaum Hawa itu tidak cukup kuat untuk ikut bertarung. Because this isn't about them, it's about you. Merasa tidak terima dengan perkataan Master Paku barusan, Katara pun lantas berniat menantang Master Paku duel untuk membuktikan kalau wanita itu bisa untuk bertarung dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun sudah pasti kalah, tapi hal itu bukanlah masalah baginya, karena setidaknya hal itu bisa membuatnya sedikit lega. Awalnya Master Paku tentu saja menolak tantangan tersebut, karena dia bukanlah lawan yang sepadan. Namun ketika Katara menyerangnya dari belakang, akhirnya beliau pun ikut terpancing. Dalam pertarungan itu, Katara pun mengeluarkan semua teknik otodidaknya untuk membuktikan bahwa wanita juga bisa bertarung. Hingga akhirnya Master Paku yang mulai terpojok pun kemudian juga mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyudahi pertarungan itu. Walaupun kalah, namun Master Paku ini mengakui kalau Katara ini merupakan pengendali air yang cukup berbakat dan bahkan bisa lebih hebat dari kebanyakan pengendali pria di sana. An excellent waterbender. That was incredible. Just say I lost. Dan akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba, di mana armada perang kapal negara api akhirnya sampai di wilayah suku air utara. Di sini diperlihatkan Aang, Katara dan juga Sokka maju lebih dulu untuk menyabotase salah satu kapal perang negara api, di mana mereka kemudian berencana mengacaukan koordinasi armada negara api. Namun setelah berhasil merusak salah satu kapal, mereka pun baru menyadari kalau negara api ini telah bersiap dengan ratusan kapal lain yang sama sekali di luar prediksi mereka.
gotta be kidding me. Menyadari hal itu, mereka pun langsung bergegas kembali lagi untuk mengabarkan apa yang baru saja mereka lihat. Sehingga mau tak mau memaksa suku air utara untuk turun tangan semua agar bisa mempertahankan wilayah mereka. Untuk itu, Katara pun kembali meminta Master Paku melupakan aturan lama suku mereka dan membiarkan semua orang untuk turun tangan dan membantu apapun yang mereka bisa. Thank you. Namun di sisi lain, rencana sebenarnya dari Komandan Zhao ternyata bukanlah untuk menyerang garis depan dari suku air utara, melainkan dia akan menyelinap menggunakan balon udara rancangan dari ayahnya Theo untuk langsung ke kelemahan mereka, yaitu roh bulan yang menjadi sumber kekuatan dari suku air utara itu sendiri. Dan begitu malam tiba, Komandan Zhao dan juga beberapa orang pasukannya dan juga Paman Iroh kemudian berencana pergi secara diam-diam menuju ke kolam oasis yang menjadi wilayah paling keramat di suku air utara. Jadi diceritakan bahwa sebelumnya Komandan Zhao ini mendapatkan info dari Biksu Api tentang sumber kekuatan suku air yang berasal dari roh bulan dan juga roh samudra, di mana roh bulan ini mengontrol kekuatan mereka sementara roh samudra yang mengontrol kehidupan. Lalu setiap saat bulan purnama, kekuatan suku air utara akan berada di puncaknya. Namun tidak hanya itu saja, karena di saat yang sama roh bulan dan juga roh samudra akan menjelma ke tubuh fisik untuk bertemu. Dan momen itulah yang akan dimanfaatkan oleh Komandan Zhao untuk melenyapkan roh bulan dengan menggunakan pisau avatar Kuruk yang terbuat dari material dari dunia roh. And death. Sebenarnya di sini Paman Iroh pun sangat tidak setuju dengan rencana dari Komandan Zhao, karena dia tahu jika hal itu sampai terjadi maka keseimbangan dunia juga akan ikut terganggu. Namun dengan posisinya yang kini adalah seorang pemimpin armada dan juga ambisinya yang bahkan ingin menjadi Raja Api selanjutnya, Komandan Zhao pun sama sekali tidak peduli dengan perkataan Paman Iroh dan tetap saja pada rencana awalnya. Sementara itu, Aang juga mendapatkan pencerahan dari avatar Kuruk yang tiba-tiba saja muncul untuk memperingatkannya tentang bahaya yang akan mengintai roh bulan dan juga roh samudra. Di mana dia pun langsung bergegas mengajak Katara menyusul Sokka dan juga untuk menghentikan rencana dari Komandan Zhao. Something terrible is about to happen. Di tengah pencariannya itu, mereka justru dihadang oleh Pangeran Zuko yang muncul di tempat tersebut setelah sebelumnya menyusup di kapal Komandan Zhao untuk mendahului para pasukan negara api menangkap Avatar. Namun karena saat itu mereka sedang repot, Katara pun lalu meminta kepada Aang untuk segera melanjutkan pencariannya sementara dia akan menahan Pangeran Zuko. Di mana kali ini setelah kemampuan Katara mulai berkembang, mereka pun terlihat mulai seimbang. Sementara Katara bertarung dengan Pangeran Zuko, Aang pun akhirnya berhasil sampai di oasis suku air utara dan bertemu dengan Sokka dan juga Yue yang sudah lama terlebih dahulu berada di tempat tersebut. Lalu begitu melihat Komandan Zhao yang sudah menangkap ikan manifesti atau jelmaan dari roh bulan, Aang pun tanpa ragu langsung keluar dan berkata kalau dia akan menyerahkan diri asal Komandan Zhao ini melepaskan kembali roh bulan tersebut. I'll go with you. Peacefully. Touching. Disinilah Paman Iroh melihat kesempatan lalu dia pun langsung melakukan serangan kejutan untuk melepaskan roh bulan dari tangan Komandan Zhao. Namun sayangnya usahanya itu justru membuat Komandan Zhao ini tanpa ragu langsung menusukkan pisau rohnya. Dan seketika itu juga bulan purnama pun langsung menghilang dari dunia bersamaan dengan kekuatan seluruh suku pengendali air. Yue! Akhirnya tidak ada pilihan lain bagi Aang, di mana dia mau nggak mau harus mengambil keputusan yang sangat ekstrim demi menghentikan invasi negara api, yaitu dengan menyerahkan dirinya untuk menjadi wadah bagi roh samudra. Di mana dia lalu menyalurkan amarahnya setelah apa yang dilakukan oleh negara api. Walaupun sebagai konsekuensinya Aang bersama dengan roh samudra ini akan selamanya tersesat dan terus dipenuhi dengan rasa amarah, di mana apapun yang usaha lakukan oleh negara api tidak akan berpengaruh. Di tengah kekacauan itu, Paman Iroh lalu bergegas mengajak Pangeran Zuko untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, karena selanjutnya yang ada hanya kehancuran bagi mereka. Dan tidak berselang lama, Pangeran Zuko justru melihat Komandan Zhao yang juga sedang berusaha melarikan diri.
di mana dia tanpa ragu langsung mengajarnya untuk melampiaskan amarahnya, karena gara-gara dialah semua rencananya pun menjadi gagal. Namun di tengah pertarungan tersebut, Zuko ini justru menyadari sebuah fakta, di mana sedari awal apapun yang dilakukan hanya akan percuma saja, karena nyatanya perannya sebagai pangeran hanyalah untuk menjadi contoh buruk untuk memotivasi si Azula. Karena yang sebenarnya sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang penerus Raja Api adalah adik perempuannya tersebut. Tidak hanya itu saja, Komandan Zhao juga mengaku kalau Azula lah yang selama ini menjadi aktor intelektual di balik semua rencananya itu, termasuk memanfaatkan Pangeran Zuko sebagai umpan. Sementara itu, setelah Roh Samudra menciptakan gelombang tsunami dan meratakan seluruh armada negara api, Yui lalu terpikir sebuah cara untuk mengembalikan Roh Bulan dan menghentikan kemarahan Roh Samudra, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Karena sebagian Roh Bulan ada di dalam dirinya sendiri, dan sekarang adalah waktunya untuk mengembalikannya walaupun artinya dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Begitu melihat kalau bulan telah kembali, amarah Roh Samudra pun langsung mereda dan kembali ke bentuk semulanya. Tidak hanya itu saja, Aang yang seharusnya juga sudah terjebak di sana pun kemudian dikembalikan. Dan dengan begitu, perang besar antara suku air dan negara api pun akhirnya ikut berakhir. Keesokan harinya, walaupun dengan banyaknya korban yang gugur dan juga sebagian besar kota yang ikut hancur, namun suku air utara juga berterima kasih kepada Aang, Sokka dan juga Katara. Terutama Master Paku yang berkat Katara, dia pun menyadari bahwa air adalah simbol dari perubahan itu sendiri yang memang diperlukan dalam kehidupan. Water is the element of change. Change is the key to... Namun dengan berakhirnya pertempuran tersebut bukan berarti perjalanan Aang ini telah berakhir sampai di situ saja, karena dia ini masih harus mempelajari semua keempat elemen untuk menjadi avatar yang seutuhnya. Dan untuk itu Sokka dan juga Katara pun juga sudah berjanji akan mendampingi Aang mempelajari ketiga elemen lainnya, yaitu air, tanah dan juga api. It is always the right answer. Di sisi lain, Raja Api Ozai akhirnya menerima kabar bahwa rencana serangan mereka ke wilayah suku air utara telah gagal total, dan Avatar sendiri dikatakan masih hidup. Namun dia pun sama sekali tidak kaget mendengar hal itu, karena menurutnya wilayah utara memang tidak mudah untuk ditaklukkan. The North was never the true target. Selain itu, serangan tersebut juga ternyata hanyalah sebuah pengalihan saja, dan itulah alasannya ia menggunakan armada besar yang dipimpin oleh Komandan Zhao yang belum begitu berpengalaman. Karena target utama mereka sebenarnya adalah kota Omasu, dan berkat serangan tersebut untuk pertama kalinya dalam 100 tahun pasukan negara api yang dipimpin oleh Azula akhirnya berhasil menaklukkan kota Omasu dan menangkap si Raja Bumi. Dan cerita pun akhirnya selesai. Nah, itulah tadi rangkuman alur cerita dari series Avatar The Last Airbender 2024. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. And see you on the next video. Bye-bye.